بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Nama Allah Al-Hakim Al-Hakam. Di antara nama-nama Allah ada namanya Al-Hakim dan Al-Hakamu. Waqad warada ismullah Al-Hakim fil Qur'ani ma yaqrubu min 100 marrah. Terdapat penjelasan nama Allah Al-Hakim dalam Quran yang begitu banyaknya, kurang dari 100. Di antaranya Allah berfirman, wa huwal hakimul khabir. Ya Tuhan yang maha hakim, bijaksana, al-khabir, maha mengetahui detail urusan. Allah berfirman, wallahu azizun hakim. Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wallahu alimun hakim. Dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Adalah Allah Tuhan yang maha luas dan yang maha bijak. Wa hadzal ismul azim, nama Allah yang agung ini Al-Hakim, dalun ala thubutil hukmi lillahi wahdah, menunjukkan bahwasanya segala macam bentuk keputusan itu adalah milik Allah. Jadi bahasa Arab hakama yahkumu, ya, di antara makna adalah menghakimi, memutuskan. Ya, nama Allah Al-Hakim, Tuhan, dialah menghakimi segalanya. Tuhan pemilik segala macam keputusan. Jadi wa hadzal ismul azim, nama Allah agung ini dalun ala thubuti kamal hukm lillah, menunjukkan sempurnanya segala macam keputusan ketetapan Allah. Satu. Yang kedua, wa kamalil hikmah, menunjukkan betapa bijaknya segala macam bentuk keputusan tersebut. Jadi nama Allah Al-Hakim, Al-Hakam menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya segala macam bentuk hukum atau keputusan adalah miliknya semata. Baik keputusan namanya Al-Hukmul Kauni, keputusan yang mencakup segala macam makhluknya, alam semesta, ataupun Al-Hukmu Asy-Syar'i, ketetapan, keputusan dalam bentuk perintah maupun larangannya, dalam bentuk syariat yang dia turunkan. Dan segala macam bentuk keputusannya tersebut, baik al-hukmi maupun al-kauni, tak pernah lepas daripada hikmah. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan. Apa yang ditetapkan bijaksana, apa yang dia perintahkan bijaksana, apa yang dia larang dalamnya ada kebijaksanaan. Dalam setiap perintahnya ada kebijaksanaan, dalam setiap larangnya ada kebijaksanaan. Jadi inilah makna, kira-kira makna daripada nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. Adapun yang pertama, amma kamalul hukmi, adapun sempurnanya ketetapan Allah SWT, fa bi thubuti anna al-hukma lillahi wahdah. Karena telah tetap bahwa segala macam ketetapan itu milik Allah semata. Yahkumu baina ibadihi bima yasha', dia menetapkan apapun ketetapan bagi hamba-hambanya. Kalaupun manusia buat ketetapan, tak akan pernah keluar daripada ketetapan Allah jua. Ya. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan dialah memutuskan perkara antara mereka, antara manusia dengan apa yang dia inginkan. Jalla fi'ulah. La radda li hukmihi. Tak akan ada yang mampu menolak ketetapannya. Jika ingin ditetapkan si fulan menjadi kaya, kayalah dia. Jika ditetapkan si fulan menjadi miskin, miskin. Jika dia tetapkan si fulan menjadi penguasa, jadilah dia penguasa. Jika dia menetapkan si fulan menjadi terhina, jadilah dia terhina. La radda li hukmi, tidak ada yang menolak ketetapannya. Jika ditetapkan si fulan tersesat, tersesatlah dia. Jika ditetapkan si fulan dapat petunjuk, dapatlah petunjuk. Jika ditetapkan si fulan memiliki keturunan, memiliki keturunanlah dia. Jika ditetapkan si fulan tidak memiliki keturunan, maka tidak memiliki keturunanlah dia. Jika ditetapkan si fulan sakit, sakitlah dia. Begitulah seterusnya.
La radda li hukmi, tak ada yang dapat menolak ketetapannya. Ya. Wala mu'aqqiba li qada'ih. Tidak ada pula yang dapat mengkomentari segala macam ketetapan takdirnya. Tak ada yang bisa komen. Mengapa harus begini ya Allah? Mengapa harus begitu? Ya, sebagaimana manusia selalu mengkomen ya buah pikir manusia lainnya, perkataan manusia lainnya, Allah la mu'aqqiba li qada'ih. Apapun yang mau dia buat. Qala ta'ala, Allah berfirman, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah dialah Allah Tuhan yang maha bijak daripada segala macam bijak-bijak? Orang ada yang bijak. Allah lah Tuhan yang maha bijak daripada segala macam yang bijak. Dalam menetapkan ketetapan. Ya, ketetapan makhluk senantiasa banyak padanya ketimpangan-ketimpangan. Ya, ketetapan Allah sempurna. Pulang balik orang merevisi undang-undang, merevisi penafsirannya, ya, berganti-ganti. Tapi ketetapan Allah tak akan ada yang dapat mempengaruhinya. Dan semua ketetapannya bijaksana. Ketetapan manusia dievaluasi tak bijak, diperbaharui. Begitulah seterusnya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakaman. Apakah selain Allah Tuhan yang ku cari darinya hakaman, keputusan? Ya. Allah berfirman, wa huwa khairul hakimin, dialah Tuhan yang paling sempurna hukumnya. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya ketetapan itu milik Allah semata. Wa la yusyriku fi hukmihi ahadan, tidaklah ada satu pun manusia yang dapat bersekutu dalam ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dalam ketetapan manusia bersekutu, bersepakat. Kadang mereka musyawarah terlebih dahulu, kadang-kadang mereka voting suara. Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada yang dapat menjadi sekutu baginya dalam menetapkan ketetapan. Dia semata. Walaysa li ahadin an yuraji Allah. Walaysa li ahadin an yuraji Allah. Tak ada orang yang bisa naik banding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naik banding terhadap ketetapannya. Ketetapan manusia, saya enggak mau, saya naik banding. Ya, diberikan kesempatan untuk naik banding. Saya tak sepakat dengan ketetapan ini, saya rasa ini menzalimi saya naik banding. Itu manusia. Ya, naiklah dia sampai ke Mahkamah Agung sana. Ya, dari mahkamah ya tinggi sampai ke Mahkamah Agung, naik banding dia. Allah laisa li ahadin an yuraji Allah fi hukmihi. Tak ada yang dapat sama sekali naik banding, tak setuju dengan ketetapannya. Dalam ketetapan kauninya, dalam ketetapan syar'inya, walaupun orang-orang kafir tak setuju dengan ketetapan Allah, dengan hukum Allah SWT dalam perkara ketetapan syar'i, tapi tak pernah lepas daripada ketetapan kauninya. Tak bisa orang kafir mengatakan, saya tak setuju Tuhan, kenapa kau ciptakan saya berambut keriting, saya melurus? Tak bisa. Tak bisa orang kafir berkata, Tuhan saya ingin sehat, kenapa ketetapan saya sakit? Tak bisa merubah. Adapun ketetapan syar'inya banyak yang mengingkari agama Islam, mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, mengingkari Tuhan, mengingkari salah. Tapi ketetapan kauninya tak pernah mereka lepas. Didatangkan bala bencana topan, siapa yang menolak? Datangkan tsunami, siapa yang menolak? Ya, diturunkan bencana, musibah. Kama yuraji'un nasu ba'dhum ba'dha. Tidak sebagaimana manusia yang bisa mengintervensi keputusan manusia lainnya, naik banding, tak sepakat, tak sepaham, menggugat fi ahkamihim, dalam segala macam ketetapan yang mereka tetapkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Dialah Allah yahkumu, yang membuat ketetapan, dan tidak ada yang bisa sedikit juga pun mengkritik, mengkomentari ketetapannya. Wa huwa sari'ul hisab. Dialah Tuhan yang begitu cepat hisabnya.
Kadang-kadang ada orang mengomentari ketentuan takdir Allah, menghujat takdir, tapi tak guna, tak merubah ketetapan itu sama sekali. Yang ada dosa yang datang padanya, petaka, musibah, bencana. Fa hukmuhu fi khalqihi nafidhun, ketetapannya lah yang akan berlaku pada makhluknya. La raddalah, tak ada yang dapat menolak ketetapannya. Wa thubutul hukmillah subhanahu wa tadammanu thubuta jamil asma'il husna was sifatil ula was sifatil ulya. Dan adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya Allah punya nama Al-Hakimul Hakam, yang Maha bijaksana dengan segala macam ketetapannya, ya, mencakup semua nama-nama Allah yang baik-baik dan semua sifat-sifat Allah yang Maha tinggi. Apapun sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Alim, Al-Qadir, semuanya pasti akan melekat kepadanya nama Allah Al-Hakim. Dalam sifatnya dia maha melihat, dia maha melihat dengan kebijaksanaan. Dalam sifatnya maha mendengar, dia mendengar dengan pendengarannya, penuh kebijaksanaan. Ya, maha pengasih, maha penyayang. Semua sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmah, sifatnya rahmat, namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tak pernah lepas daripada namanya Al-Hakim. Semua sifat Allah menggandeng padanya sifat Al-Hakim. Semuanya dengan bijak. Kalau manusia melihat, kadang tak bijak, entah apa dia lihat. Manusia mendengar, kadang-kadang mendengar tak bijak, entah apa dia dengar. Ya. Adapun Allah, semua nama-namanya, semua sifatnya melekat padanya namanya Al-Hakim. Dia menurunkan wahyunya, melekat padanya Al-Hakim dengan hikmah. Dia mengirim rasulnya, ya, dengan hikmah dan segala sesuatu. Dia binasakan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lut dengan hikmah. Dia berikan kekuasaan kepada Bani Israel dengan hikmah dan seterusnya. Semua nama-namanya, semua sifat-sifatnya melekat padanya nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. Li'annahu la yakunu hakaman illa sami'an basira. Karena tak akan mungkin Allah disifati dengan sifat maha bijak, maha pemberi ketetapan, Al-Hakaman, Tuhan yang maha bijak, Tuhan menetapkan ketetapan, illa sami'an basiran aliman, kecuali dia Tuhan memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha berbicara, maha mengatur, dan lain-lainnya daripada sifat-sifat Allah SWT segalanya. Semua sifat Allah melekat padanya nama Al-Hakim. Jadi nama Al-Hakim dan Al-Hakam ini adalah nama yang mencakup semua sifat-sifat Allah. Nempel dia pada semua sifat. Ya, apapun sifat Allah nempel pada sifat Al-Hikmah. Nempel padanya nama Al-Hakim, Al-Hakam. Ya. Tuhan yang tak memiliki sifat hikmah, maka tak layak disembah. Subhanallah. Naam. Wa fi hadza ibtalun li ja'lil hukmi li ghairillah. Maka dalam hal ini, dalam penamaan Allah dengan menamakan dirinya Al-Hakimul Hakam, ibtalun adalah merupakan bentuk, ya, hujatan, membatalkan segala macam bentuk hukum-hukum yang dibuat manusia dari selain hukum Allah Jalla wa'ala. Ya, maka orang yang membuat keputusan, membuat hukum, membuat peraturan-peraturan, ya, maka semua peraturan yang mereka buat, hukum yang mereka buat adalah hukum yang batil. Makna batil, tak benar. Karena lemahnya manusia memandang jauh ke depan. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan manusia dengan segala sesuatunya. Dia siapkan petunjuk, dia siapkan pedoman, dia kirimkan Rasul, dia tahu arah tujuan mana. Manusia hanya mengira-ngira, memprediksi. Karena itulah banyak sekali revisi-revisi dalam undang-undang. Ya. Karena itulah Allah mengatakan dalam kitabnya mulia, ya, apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum undang-undang jahiliyah mereka inginkan?
Orang jahiliyah mereka tak mendapat petunjuk. Semua perbuatan mereka dalam membuat peraturan-peraturan hanya berdasarkan dengan naluri, insting, ya, perasaan, logika. Adapun Allah Jalla wa Ala, pencipta manusia, dia lebih tahu dengan apa yang paling baik bagi manusia. Maka tak boleh seseorang membuat keputusan daripada keputusan Allah SWT. Manusia hanyalah diciptakan untuk menjalani apa yang telah Allah tetapkan dalam ketetapan-ketetapan syar'inya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah ketetapan Allah jua yang harus kita laksanakan, yang dia telah tetapkan dalam kitabnya, dijelaskan oleh nabinya. Ini yang kita jadikan sebagai pedoman, ya, ini yang kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, ya, di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, li'anna al-hukma la yakunu illa likamilis sifat. Karena ketetapan yang hak itu tak akan dapat tercipta kecuali daripada pemilik segala macam sifat-sifat yang sempurna. Ya. Alladzi lahu al-amru, karena segala macam perintah miliknya. Wa biyadihi at-tasarrufu, segala macam bentuk, ya, at-tasarruf, segala macam bentuk perbuatan, ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadzal ma'na fi qoulihi ta'ala. Maka lihatlah makna apa yang diucapkan ini dalam firman Allah, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka sesungguhnya ketetapan itu adalah milik Allah, adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah, wa huwallahu la ilaha illa huwa. Dialah Tuhan Allah, tidak ada yang hak kecuali Dia semata disembah. Lahul hamdu fil ula, baginya segala macam pujian yang terdahulu. Walahul hukmu fil ula wa fil akhirah, baginya pujian bagi untuk sesuatu yang terdahulu maupun yang akhir. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan miliknya lah ketetapan dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wa qouli ta'ala, Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan dalam segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada hukum Allah. Bagaimana manusia supaya tak berpecah belah? Kembalikan kepada hukum Allah. Kalau kembali kepada hukum mereka, berpecah belahlah mereka. Ya, yang satu menganggap ini yang baik, yang lain menganggap ini yang baik. Akhirnya mereka pun bertikai, tak pernah mereka bersatu. Thumma qala mubayyinan sifati man lahul hukmu. Kemudian dia menjelaskan tentang Dia Allah, pemilik ketetapan. Dzalikumullahu rabbi, demikianlah Allah, dialah Rabbku, alaihi tawakkaltu, yang hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku kembali. Fatirus samawat, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan, dialah Tuhan yang telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Wa minal an'ami azwajan, dia ciptakan pula daripada binatang-binatang ternak pasangan-pasangan. Jadi Allah Jalla wa'ala menjelaskan dalam Quran bagaimana kekuasaannya yang begitu dahsyatnya. Demikianlah Dia Tuhanku Allah, hanya kepadanya aku bertawakal, kepadanya aku kembali. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Manusia bagian kecil daripada makhluknya. Tak ada apa-apanya dengan kebesaran gunung. Manusia tak ada apa-apanya dengan tingginya langit. Ketika orang merasa lebih tinggi dari yang lain, ketahuilah langit lebih tinggi dari dia. Ketika orang merasa lebih luas ilmunya daripada lain, ketahuilah samudranya lebih luas daripada ilmunya. Maka manusia menjadi kerdil ketika membandingkan dirinya dengan alam semesta ini. Ya, tak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan alam semesta. Dengan gunung saja kita sudah kalah. Dengan lautan kita telah kalah. Sementara Tuhan Allah pencipta alam semesta, pencipta gunung, pencipta langit, pencipta lautan,
tentu dia lebih bijak daripada kita dalam membuat keputusan. Ya, ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dialah Tuhan Allah yang telah menciptakan dari jenis kalian pasangan-pasangan. Ini yang layak membuat keputusan, karena semua manusia ini Dia ciptakan. Ya, dari manusia diciptakan pasangan-pasangannya, dari Adam diciptakanlah Hawa. Ya. Maka yang membuat keputusan ini Dialah yang telah menciptakan manusia. Dia tahu dengan apa yang paling baik bagi kemaslahatan manusia. Tak layak ditentang hukumnya. Ya, segala macam perintahnya dalam Quran hak, larangannya hak, hukumnya hak. Ya. Wa minal an'ami azwajan. Dan Dialah yang telah menciptakan untuk kalian daripada binatang-binatang ternak pasangan-pasangan agar beranak pinak, agar kalian tetap dapat mengkonsumsi makanan tersebut. Dia ciptakan kalian, Dia ciptakan makanan yang kalian makan agar kalian dapat bertahan hidup padanya. Subhanallah. Ini Tuhan yang layak buat keputusan, buat undang-undang, buat pedoman, petunjuk. Bukan yang mencipta, yang sendiri ingin membuat pedoman, petunjuk. Tersesatlah mereka. Alangkah banyaknya yang tersesat, ya, daripada kaum al-falasifah. Al-falasifah banyak yang pintar-pintar, ya, orang-orang terdahulu katanya pintar, Aristoteles, Sokrates, tapi tersesat, tak dapat petunjuk. Jalla fi'ulah, Allah Jalla fi'ulah, Dia yang menciptakan manusia, ciptakan pasangannya, Dia menciptakan bagi mereka binatang ternak untuk dikonsumsi bagi mereka. Sempurna semua telah Dia ciptakan. Ya. Ya, wa yadra'ukum fihi. Dia yang menciptakan binatang ternak untuk kalian dan memperkembangbiakannya. Tak ada baginya sedikit jua pun sekutu yang menyerupainya. Wa huwas samiul basir. Dialah Tuhan Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahu maqalidus samawati. Dialah pemilik urusan yang di langit maupun di bumi. Ia bersutur rizqa liman yasha. Dialah yang telah membentangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdirullah, Dia yang menyempitkan rezeki bagi siapa dikehendaki. Innahu bikulli syai'in alim. Bila Tuhan yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ay annal ladzi lahu hadhihi sifat, Tuhan yang memiliki sifat seperti ini, walladzi yastahiqqu an yusyarri'. Dialah Tuhan yang berhak untuk buat syariat. Wa yuhallil wa yuharrim, Dialah yang berhak menghalalkan, mengharamkan, bukan manusia. Dihalalkan babi, diharamkan babi bagi kaum muslimin. Dia punya hak, ya, bagi manusia. Dia haramkan segala macam binatang-binatang buas untuk dikonsumsi. Dia yang punya hak. Semuanya ada hikmah. Ketika diharamkan sesuatu ada hikmah. Ya, makanan begitu kuat mempengaruhi karakter yang makannya. Ya, binatang-binatang buas diharamkan dalam Islam karena mempengaruhi karakter orang makannya menjadi buas. Lihatlah bagaimana orang-orang kafir yang semua mereka makan. Maka buaslah hidupnya. Ya, Dia yang mengharamkan, Dia yang menghalalkan. Dia mengharamkan zina, Dia mengharamkan riba. Semuanya dengan keputusan dan kebijaksanaan. Maka Dia Tuhan yang berhak menghalalkan, mengharamkan. Wa ja'alu dzalika li ghairihi. Adapun memberikan hukum ini diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, mereka buat sendiri peraturan, mereka buat sendiri undang-undang, mereka sendiri menghalalkan, mereka sendiri menghalalkan. Azlamul zulmi adalah kezaliman tingkat tinggi, kezaliman terbesar. Wa a'zamul jawri, dan inilah merupakan kezaliman yang paling dahsyat. Afa hukmal jahiliyyati yabghun, bagaimana mereka menginginkan hukum jahiliyah? Apa itu hukum jahiliyah? Hukum dari selain Allah SWT. Ya. Wa man ahsanu minallahi hukman, adakah lebih baik daripada Allah keputusannya? Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang beriman, yang yakin, tak ada. Dan bagian daripada kesyirikan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat undang-undang, menghalalkan, mengharamkan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala semata.
Kama anna fi dzalika dalalatun ala anna man hadha sya'nuhu al-mustahiq wahdahu an yufrada bidzul. Sebagaimana nama Allah Al-Hakimul Hakam menunjukkan bahwasanya dia semata yang berhak untuk manusia menghinakan diri baginya. An yufrada bidzulli wal khudu'. Yang berhak manusia tunduk kepadanya, menghinakan diri kepadanya hanyalah dia Allah semata, tak layak kepada Tuhan selainnya. Karena dia yang maha bijaksana. Allah berfirman, "Innal hukmu illa lillah." Sesungguhnya ketetapan itu milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Karena itulah, karena semua ketetapan miliknya, janganlah menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim. Menyembah Allah Tuhan yang satu itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya banyak manusia, kebanyakan manusia tidak mengerti, tak mengetahui. Lebih parah lagi kaum musyrikin penyembah berhala. Tuhan yang mereka sembah tak pernah buat keputusan. Tak pernah punya perintah, tak pernah punya larangan. Ini yang disembah. Dialah yang membuat berhala-berhala itu, yang menyembah berhala, yang macam-macam bentuknya. Ini kata mereka Tuhan mereka. Mana perintahnya? Mana larangannya? Mana syariatnya? Terakhir siapa yang membuat syariat perintah larangan? Mereka sendiri. Mana perkataannya yang dapat dijadikan sebagai acuan? Tak ada. Alangkah sesatnya manusia yang menyembah Tuhan-Tuhan semacam ini, Tuhan yang batil. Yang menyembah Isa bin Maryam. Isa itu terakhir dengan ketetapan Allah. Subhanallah. Andai kata dikatakan mereka inilah Tuhan, anak Tuhan, dan Isa mati bagi mereka. Wafat. Wafat itu dengan ketetapan siapa? Allah. Mengapa disembah? Makhluk yang tak pernah lepas daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Jangan pernah kamu meminta kepada selain Allah tuhan-tuhan lain di sampingnya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Kullu syai'in halik, karena segala sesuatu itu akan hancur illa wajhah, kecuali wajahnya. Jalla wa'ala. Makna kecuali wajahnya bukan hanya wajah Allah saja. Ini wajah adalah merupakan simbol sesuatu yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia, wajah adalah merupakan hal yang paling berharga baginya. Ketika dikatakan illa wajhah, kecuali wajahnya, bukan maknanya hanya wajah Allah semata. Wajahnya bagian daripada yang terpenting dari diri Allah Subhanahu wa taala. Semuanya binasa kecuali Allah. Illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mungkin wajah hanya wajah semata, mustahil. Wa ilaihi turja'un, lahul hukmu, hanyalah miliknya segala keputusan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wa min asma'illahil hakam. Ada antara nama Allah Al-Hakam. Al-Hakam ini termuat dalam sunnah, dalam hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Hani bin Yazid Al-Harithi, annahu lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia datang sebagai utusan menemui Rasulullah SAW ma'a qaumihi. Dia datang bersama kaumnya. Sami'ahum yukannunahu bi Abil Hakam. Nabi mendengar kaumnya menamakan Hani bin Yazid Al-Harithi dengan kunyah Abul Hakam, menggelarinya dengan Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Fada'ahu Rasulullah, maka Rasulullah memanggil Hani bin Yazid Al-Harithi. Faqala, maka dia berkata, Inna Allah Ta'ala huwal hakamu. Sesungguhnya dialah Allah Al-Hakam. Tuhan yang memutuskan. Wa ilaihil hukmu, kepadanya lah hukum itu akan berakhir. Falima tukanna Abul Hakam. Mengapa engkau diberikan mereka kunyah Abul Hakam?
Faqala, maka dia mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in, sesungguhnya kaumku ya Rasulullah, jika mereka berselisih dalam sesuatu perkara, atauni, mereka datang kepadaku, fa hakamtu bainahum, biasanya aku akan membuat antara mereka keputusan. Faradhiya kilal fariqain, keputusanku membuat ridha semua pihak. Karena itulah mereka menyebutku Abul Hakam, bapak yang maha bijak. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, ma ahsana hadza, alangkah baiknya apa yang kau buat ini, ya, membuat semua orang ridha dengan keputusanmu. Ya, tapi nama yang paling baik bagimu bukanlah Abul Hakam. Ya, maka Rasulullah bertanya, fama laka minal walad, engkau punya anak-anak laki-laki siapa saja? Faqala li Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah, aku punya 3 anak laki-laki, ada namanya Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling terbesar? Faqultu Syuraih, ku katakan yang paling besar Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih, kunyahmu yang lebih baik adalah Abu Syuraih, engkau ini Abu Syuraih. Wa Abu Daud wa Nasa'i wal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Inilah nama Al-Hakam, termuat dalam sunnah. Kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala huwal hakam, dialah Allah Tuhan yang namanya Al-Hakam, maha bijak. Naam. Ya, jadi nama Allah yang pertama tadi Al-Hakimul Hakam menunjukkan Allah lah pemilik ketetapan yang berhak membuat peraturan, perundang-undangan. Amma kamalul hikmah, adapun nama yang kedua daripada nama Allah Al-Hakimul Hakam adalah segala macam ketetapannya mengandung hikmah, kebijaksanaan. Amma kamalul hikmah, adapun sempurnanya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, fa bi thubuti al-hikmati lahu subhanahu fi khalqihi wa fi amrihi wa syar'ihi. Maka kita perhatikan segala macam ketetapan Allah begitu bijak, ya, terhadap makhluknya, pada perintahnya, pada syariatnya. Haitsu yadha'ul asya'a mawadhi'aha, dialah yang telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Inilah namanya bijaksana. Dibuat segala sesuatu pada tempatnya. Dibedakan laki-laki dengan perempuan, maka dia buat pula lah dalam beberapa perkara hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Inilah bijak. Ya, laki-laki bebas kemana-mana tanpa mahram, perempuan harus pakai mahram. Dengan kebijaksanaan. Ya, dibuat yakni tubuh yang berbeda, dibuat akal yang berbeda, hukum pun berbeda. Dalam perkara yang berbeda tak pernah Allah samakan, pasti dibedakan. Anak-anak, orang dewasa berbeda, Allah bedakan hukumnya. Ya, anak-anak tak wajib sholat, tak wajib puasa, orang dewasa wajib sholat, wajib puasa. Keadaan safar dengan keadaan mukim berbeda, Allah buat beda hukumnya. Ini boleh mengqasar, ini boleh mendekkan. Ini boleh menjamah, ini tak boleh. Subhanallah. Ya. Dalam segala makhluknya pun berbeda-beda. Andai kata kita bahas, Allahu Akbar, luar biasa. Lihat saja bentuk-bentuk makhluknya berbeda-beda. Binatang laut beda dengan binatang darat. Binatang laut, ya, subhanallah, hidup murni dalam laut, hampir-hampir tak ada yang berkaki. Mereka tak butuh kaki. Mereka butuh apa yang mereka butuhkan? Sirip. Subhanallah. Ya, Allah buat mereka bersirip. Allah buat mereka punya sayap. Apa namanya itu? Kiri kanannya, atasnya juga Allah buat. Ya, berbeda dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Ya. Allah ciptakan manusia dengan hewan berbeda. Paru-paru pun berbeda. Ya, antara satu dengan yang lain. Binatang-binatang ada yang dia menghisap oksigen dengan insangnya sebagaimana ikan-ikan. Subhanallah. Ketika letakkan daratan lambat laun dia sesak napas mati. Kita bernapas dengan paru-paru. Jika letakkan dalam air sesak napas lambat laun mati. Berbeda dengan hikmah. Subhanallah. Burung-burung diciptakan padanya bulu-bulu sayap yang membuat dia terbang. Kita tak diberikan sayap. Kalau kita diberikan sayap, tak perlu naik pesawat. Subhanallah. Berbeda, semua berbeda. Ada binatang-binatang yang punya sayap tapi tak bisa terbang. Ayam, kalau sempat ayam terbang tak makan ayam penyet kita.
Diciptakannya bulu yang berbeda, panjang sayap yang berbeda satu sama lain dengan hikmah, kebijaksanaannya. Dalam segala macam makhluknya ada hikmah. Dalam perintahnya ada hikmah, dalam syariatnya ada hikmah. Di mana Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allahu Akbar. Kita jalan lurus ke depan, kepiting jalan miring ke samping. Subhanallah, dengan hikmah. Tangan kita ada dua. Sebagian makhluk tangannya banyak, tangan kakinya tak beda. Lihatlah laba-laba, mana tangannya mana kakinya. Subhanallah. Diberikannya kita keindahan dalam segala hal, sempurna. Diberikannya jari jemari, kita bisa mengkonsumsi makanan dengan memegangnya, menyentuhnya. Diciptakan makhluk-makhluk lain, kalau mau minum langsung minum. Ya, subhanallah. Ayam itu langsung patuk makanannya, tak pakai tangan, langsung mulutnya. Bagaimana kalau antum bayangkan antum langsung makan makanan tanpa tangan? Indah enggak? Letakkan bolu. Indah? Tak indah. Maka semua Allah ciptakan dengan kesanaan. Jalla fi'ula. Dia tempatkan semua pada tempatnya. Allahu Akbar. Wa yunazziluha manazilaha. Semua dia letakkan pada posisinya. Wa la yatawajjahu ilaihi su'al. Tak ada yang berhak mempertanyakan dalam bentuk mengkritisi segala ketetapannya. Ya, wa la yaqdahu fi hikmatihi maqal. Tak akan pernah ada celah sedikit juga pun dapat dikatakan dalam ketetapannya. Subhanallah, ikan itu beda-beda. Kenapa selalu kita bahas ikan? Karena kita sedang makan ikan. Ada ikan kayak ular panjangnya. Ya, belut itu jenis ikan, bukan ular tuh. Dibedakannya antara belut dengan ular. Subhanallah. Belut kita makan, ular tak bisa kita makan. Allahu Akbar. Padahal mirip-mirip, panjang mirip-mirip. Subhanallah, bentuk mirip-mirip. Yang ini bersisik, ini tak bersisik. Subhanallah. Semuanya dia bedakan. Belut di sawah tak sama dengan belut di mana? Di lautan. Ikan lele di darat, di air tawar tak sama dengan ikan sembilang di lautan, walaupun mirip-mirip. Subhanallah. Semuanya beda-beda. Ya, mancing di sungai, afwan. Kita mancing di danau, subhanallah. Ya. Ditarik ikan itu nampak dengan gerak-gerak apa namanya itu, pelampung. Subhanallah. Di lautan tak perlu pakai pelampung. Kuat tarikan ikan-ikan itu masih kecil. Subhanallah. Semuanya ada beda. Ya, ikan-ikan yang tawar kadang-kadang bau parit. Ya, dibuatnya beda. Ada yang senang bau parit, ada yang tak senang bau parit. Dia tak mau mengkonsumsi ikan daratan. Semua berbeda-beda. Orang pun berbeda-beda. Ada orang gunung, ada orang ya pantai, berbeda-beda, karakter berbeda-beda. Subhanallah. Orang pantai selalu bergejolak karena selalu dengan ombak mendengar. Kalau ngomong harus keras-keras. Itu orang pantai itu. Subhanallah. Begitulah seterusnya. Perkara yang tak pernah berkesudahan jika kita bahas. Ammal hikmatu fil khalqi, adapun hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Fa innahu subhanahu khalaqal khalqa bil haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluk dengan benar, tak ada yang menyalah. Seluruhnya Allah ciptakan bil haqq, dengan kebenaran. Mustamilan 'alal haqq. Semua makhluk ciptakan mencakup, mengandung kebenaran dalam penciptaan tersebut. Wa kana nihayatuhu wa ghayatul haqq. Dan adalah ujung dari perkara makhluk kebenaran pula. Allah ciptakan manusia, alam semesta dengan hak. Segala macam ciptaan tersebut terkandung padanya al-haq, kebenaran. Makna al-haq adalah keadilan. Tidak ada yang melenceng, tidak ada yang menyalah.
Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluk dengan tujuan-tujuan masing-masing, semuanya dengan hak. Tidak ada yang menyalah. Aneka ragam ciptaan Allah semua Allah sempurnakan. Ya, tidak ada satupun yang menyalah. Tumbuh-tumbuhan aja ada biji-bijian yang ditanam dengan biji-biji. Ya. Ada yang dengan batangnya ditanam. Ada tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Ada yang buahnya di bawah. Ada yang buahnya di atas. Ya, macam-macam. Ada yang dia harus tumbuh menjalar, harus punya para pendukung. Berbeda-beda. Semuanya dengan hak. Ya, warnanya pun berbeda-beda. Ada yang warna hijau daunnya. Ya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, buahnya pun berbeda-beda. Ya, lihatlah bagaimana Allah ciptakan binatang ternak, thamaniyata azwaj, 8 binatang ternak yang kita dihalalkan untuk mengkonsumsinya. Berbeda-beda. Ada kambing gunung, kambing biri-biri, ada bakar, sapi, dan semacamnya. Diciptakan pula kerbau, ya. Dan ada ibil, unta, semuanya berbeda-beda, beraneka ragam, agar ada padanya variasi kehidupan. Subhanallah, binatang ternak berbeda-beda, unggas berbeda-beda. Ya, ada ayam, ada itik, ada entok, ada angsa. Berbeda-beda. Semua dengan hak. Ikan pun berbeda-beda. Ikan yang ada di air tawar, yang ada di air laut, semuanya berbeda-beda, diciptakan dengan hak, untuk tujuan yang hak. Subhanahu wa ta'ala. Awjadahu bi ahsan nizam. Allah ciptakan semua makhluk ini dengan sebaik-baik penciptaan yang sangat teratur sekali. Subhanallah. Tulang kita tak sama dengan tulang ikan. Tulang ikan yang satu tak sama dengan tulang ikan yang lain. Berbeda-beda. Ada ikan yang banyak sekali tulangnya. Ya. Berbeda-beda pula cara masaknya, bagaimana supaya indah. Disiapkan segala macam bumbu-bumbu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat enak masakan tersebut yang berbeda-beda. Ada bawang tak sama dengan tomat, tak sama dengan daun sup. Semuanya beda-beda. Semuanya diciptakan dengan hikmah. Ada yang rasanya asin, ya, adalah garam, ada rasanya manis, adalah gula, macam-macam. Semuanya ketika diciptakan dengan segala variasi ini menjadi satu kesatuan yang indah. Subhanahu wa ta'ala. Air pun tak sama. Ada air tawar, ada air asin. Ya, semua dengan hikmah. Kenapa asin setelahkan payah kita minum? Subhanallah. Allah ciptakan ya air laut dengan keasinannya, dengan segala macam bentuk hikmah. Ya, betapa butuhnya manusia kepada garam. Dan adanya laut adalah air garam. Ya, diciptakannya pula bagaimana kelak laut ini, bagaimana supaya dapat diminum. Subhanallah. Dan sekarang banyak sekali ya negara-negara maju yang merubah air laut menjadi air tawar. Ya, di negara Saudi Arabia, kami pernah berkunjung tempat ya mentransfer air laut menjadi air tawar sehingga bisa diminum. Allahu Akbar. Warattabahu bi akmali itqan. Allah ciptakan seluruh makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan makhluk dengan sebaik-baik susunan. Ya. Dengan sebaik-baik ciptaan yang sempurna, itqan. Ya, masing-masing makhluk itu berbeda-beda, indah semuanya. Matanya berbeda-beda. Mata belalang tak sama dengan mata kupu-kupu. Tak sama dengan mata burung. Mata burung satu tak sama dengan mata burung yang lain. Paruh burung satu tak sama dengan paruh burung yang lain. Cengkraman burung yang satu tak sama dengan cengkraman yang lain. Semuanya dengan itqan. Ya, itqan makna adalah kesempurnaan. Tak ada padanya kekurangan. Telinga pun berbeda-beda. Telinga gajah dan telinga kita tak sama. Subhanallah. Antara telinga ikan yang satu dengan yang lain, ada enggak ikan telinganya? Ada Pak John di telinga ikan. Ikan ada telinganya. Allahu Akbar. Suara pun berbeda-beda. Allahu Akbar.
Ya. Wa a'ta kulla makhluqin khalqahu la'iqa bih. Setiap makhluk Allah ciptakan dengan penciptaan yang sesuai baginya. Ada yang terbang di udara, yang terbang di penuh beraneka ragam. Subhanallah. Ada yang terbang dalam air. Ya. Ikan-ikan itu ada pula yang ciptakan bersayap bisa terbang. Tapi tak bisa terbang jauh-jauh setinggi terbangnya burung-burung. Ikan terbang itu benar-benar subhanallah. Indah. Ya, ketika diburu oleh ikan-ikan besar dia terbang di atas, subhanallah. Mungkin sekitar 1 meter, 1,5 meter dia terbang. Kemudian hinggap lagi ke dalam air, dikejar lagi, terbang lagi, subhanallah. Andai kata semua ikan-ikan bisa terbang ke udara, tak bisa kita mancing. Subhanallah. Andai kata semua ayam diciptakan sama dengan elang, tak bisa kita makan ayam penyet. Semua dengan hikmah. Bal a'ta kulla juz'in min ajza'il makhluqat wa kulla 'adwin min a'dha'il hayawanat khalqahu wa hay'atahu la'iqata bih. Bahkan setiap bagian daripada makhluk tersebut Allah ciptakan yang sempurna baginya. Segala macam makhluk hidup Allah sempurnakan bagian-bagian anggota-anggota tubuhnya. Subhanallah. Ya. Tak ada yang sama sebagaimana gajah panjang belalainya. Ada? Tak ada. Ya. Dan makhluk-makhluk ada di darat dibuat Allah, ada juga yang di laut mirip-mirip walaupun berbeda. Ada kuda di lautan tak sama dengan kuda daratan. Bentuknya mirip-mirip sehingga orang menyebutnya kuda laut. Allahu Akbar. Ada babi di daratan, ada juga babi di lautan, babi laut. Ya. Singa di darat ada, di laut pun ada singa, singa laut. Buaya pun demikian. Ada buaya laut, ada buaya darat. Subhanallah. Wa kullu 'udwin min a'dha'il hayawanati khilqatuhu wa hay'atuhu wa kullu 'udwin min a'dha'il hayawanati khilqatuhu wa hay'atuhu alla'iqata bihi bihaitsu la yura fi syai'in at-tafawuti wal khalal. Tak pernah tampak pada ciptaan Allah ada cacat, ada celah. Sempurna semuanya. Ya. Lihatlah bagaimana capung tuh. Kecil sekali sayapnya, bisa terbang. Siapa yang mengajari capung itu terbang? Apalagi capung yang kecil-kecil. Subhanallah. Kalau bukan Allah Jalla wa'ala, profesor, doktor apapun tak bisa menciptakan sayap capung. Subhanallah. Sayap lalat nampaknya hina. Suruh buat orang, coba buatkan dulu sayap lalat, patahkan satu, buat sayap penggantinya. Tak bisa. Subhanallah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat ketiga dan keempat, tidaklah pernah dalam ciptaan Allah ada yang tak sesuai. Farji'il basar, kembali kau perhatikan. Hal tara min futur, adakah selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan-Tuhan pencipta yang sempurna semacam ini? Manusia menciptakan robot, tapi samakah robot dengan manusia sendiri menciptakannya? Tak sama. Tak seindah manusia. Robot ya robot, tak punya perasaan, tak punya kepekaan. Ya, diciptakan manusia, robot-robot membantu manusia. Perusahaan-perusahaan besar menggunakan robot-robot. Subhanallah. Ya, tapi tak akan pernah dapat dengan yang sama dengan menciptakannya manusia. Ya. Dan banyak sekali kekurangan-kekurangan robot-robot menciptakan, walaupun secanggih apapun. Manusia yang mengoperasikannya. Manusia men-settingnya. Betapa hebatnya sekarang ilmu pengetahuan, canggihnya komputer dengan segala macam menu-menunya. Tapi siapa yang merancangnya? Manusia. Subhanallah. Tsumma rji'il basara karratain. Kembalilah engkau melihat. Ya. Yanqalib ilaikal basaru khasian. Capek engkau melihat, memperhatikan, mengecek, meneliti, ya, sehingga pandangan menjadi letih. Yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Sia-sialah usahamu untuk mencari celah pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau jitama'at uqulul khalqi ala an yaqtarihu mathalan aw ahsana min hadhihi al-mawjudat lam yaqdiru ala dhalik. Sekiranya akal-akal manusia dikumpulkan semuanya untuk memberikan ide, usulan
Bagaimana makhluk yang paling indah, yang paling sempurna sebagaimana Allah ciptakan tidak akan mungkin dapat terwujud, tak mampu mereka. Perhatikan saja wajah kita, ya, letak kedua mata kita, adakah tempat yang lebih sesuai daripada di atas ini? Tak ada. Subhanallah. Coba andai kata mata kita naikkan ke dahi, cantik? Tak cantik. Subhanallah. Hidung kita, adakah tempat yang paling sesuai selain di tempat yang Allah tempatkan ini? Tak ada. Subhanallah. Hidung yang seperti ini, Allah 2 lubang, ya, dengannya kita menghirup udara, oksigen, mengeluarkan, ya, yang lainnya. Subhanallah. Ciptakan tangan kita dengan sempurna, bilangannya pun sempurna. 5 jari ini sempurna. Tengoklah orang jarinya 6, tak sempurna. 2 tangan sempurna bagi manusia. Bagi manusia sempurna 2 tangannya. Bagaimana tangan manusia 4? Tak sempurna. Subhanallah. Ya, macam-macam makhluknya dibuat. Kalau kita pikirkan, cicak itu tak jatuh, terbalik-balik di jalan, tapi tak jatuh. Subhanallah. Ya, manusia tak dibuat demikian. Andai kata manusia seperti cicak ilmunya, Masya Allah, kacaunya kita antum ngaji di atas tuh. Subhanallah. Ya, semut-semut itu makhluk yang kalau kita pikirkan begitu dahsyat. Subhanallah, yang jumlahnya Allah tahu, jenisnya pun demikian, kerjanya demikian. Ya, bagaimana mereka jalan, mereka mengeluarkan air liur yang menjadi, ya, panduan bagi yang lain. Dan mereka memiliki tugas yang bermacam-macam. Ada tugas pencari makanan, ada tugas mengumpulkan makanan, pembawa makanan, semua lengkap. Ya, kalau kita pikirkan, sun Allahilladzi atqana kulla syai'in, semuanya ciptaan Allah yang maha sempurna dalam segala macam bentuk ciptaan tersebut. Allahu Akbar. Wa idza kana min al-mutaqarrir anna Allah subhanahu lahul kamal, lahul kamalul ladzi la yuhitu bihi al-ibadu. Jikalah memang telah ditentukan secara pasti bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala macam bentuk kesempurnaan yang tak akan dapat, ya, diliputi manusia kesempurnaan tersebut. Allahu Akbar. Dalam penciptaan manusia yang begini sempurna, bulu-bulu di tubuh kita aja tak sama. Bulu jenggot tak sama dengan bulu rambut, tak sama dengan bulu tangan, bulu kaki. Allahu Akbar. Tulang-tulang dalam tubuh kita ini pun begitu. Gigi tak bertambah-tambah. Kalau gigi kita bertambah, tumbuh sebagaimana tumbuhnya rambut, setinggi mana gigi-gigi kita. Subhanallah. Semuanya sempurna. Tulangnya ada yang tulang rawan, yang tulang lunak, tulang keras. Allahu Akbar. Maka kalaulah makhluk berusaha untuk meliputi kesempurnaan tersebut, tak akan mungkin dapat terliputi. Wa annahu ma min kamalin tafridhuhul adhanu, tidak ada segala macam bentuk kesempurnaan yang ada di akal manusia. Wa yuqaddiruhul muqaddirun, yang direka-reka oleh manusia, illa wallahu a'zamu min dzalika wa ajal, kecuali apa yang diciptakan lebih utama, lebih sempurna, lebih agung. Pikirkanlah segala sesuatu kesempurnaan tentang makhluk, maka apa yang diciptakan lebih sempurna daripada apa yang kau pikirkan. Subhanallah. Orang jalan-jalan, tengoknya semangka besar-besar. Dia berpikir, mananya semangka besar gini, rantingnya kecil-kecil, menjalar di atas tanah. Daunnya kecil-kecil, buahnya besar. Memang tak adil Tuhan nih. Baru jalan sebentar, jatuh buah roda, pak, kena kepalanya. Waduh, katanya, sakit. Diperhatikannya, andai kata pohon roda, atau pohon roda kan? Tahu nggak pohon roda yang kayak seperti roda itu? Apa namanya? Tahu? Apa namanya itu? Segini mau batangnya itu. Pohon roda. Buahnya mirip roda. Kita ketika kecil, kita buat untuk roda main-mainan, mobil-mobilan. Buah roda, nggak paham. Enggak, orang kota semua ya. Kena buah roda kepalanya, sakit tapi tak parah. Dia perhatikan, ya Allah, andai kata buah roda sebesar buah semangka, hancur kepalaku. Subhanallah, sempurna. Ya.
fa inna af'alahu fa inna af'alahu hadza qara'ta fa inna af'alahu wa jami'a ma awsalahu lil khalqi akmalul umur. Apapun yang Allah perbuat, lakukan, ya, dan segala sesuatu yang Allah SWT sampaikan kepada makhluknya, akmalul umur, semuanya adalah merupakan urusan perkara yang sempurna. Wa ahsanuha wa anzamuha wa atqanuha, paling baik, paling bagus, paling elok, paling sesuai. Fal fi'lu yattabi'u fi kamalihi wa husnihi fa'ilahu. Maka segala macam perbuatan itu akan senantiasa mengacu kepada yang membuatnya. Allah Maha sempurna, maka perbuatannya sempurna. Allah Tuhan yang Maha indah, maka semua ciptaannya indah. Subhanallah. Seorang ahli pahat, ya, ahli ukir, yang paling ahli maka paling indahlah ukirannya, pahatannya. Andai kata tak punya keahlian dalam mengukir, kacau balaulah ukirannya. Maka tak ada lebih sempurna daripada Allah, maka semua perbuatannya sempurna. Tak ada yang lebih indah daripada Allah, maka semua ciptaannya indah. Ya. Wa tadbiru mansubun ila mudabbirihi. Segala sesuatu yang beratur itu akan senantiasa disebutkan atau dikembalikan kepada siapa yang mengatur. Segala macam bentuk aturan akan senantiasa dilihat siapa yang mengaturnya. Andai kata kacau balau aturannya, berarti yang mengaturnya kacau balau. Pesantren tapi kacau balau, tak ada padanya sama sekali aturan yang baku, maka menunjukkan yang mengaturnya kacau balau pula. Subhanallah, sekolah yang kacau balau berarti yang mengaturnya kacau balau. Ya, adapun alam semesta ini teratur. Subhanallah, ciptaan Allah teratur. Bintang-bintang semua teratur, planet teratur, tak ada yang saling berbentur satu sama lain. Subhanallah, tak ada yang satu mendahului yang lain. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tak layak matahari melomba bulan. Walal lailu sabiqun nahar, tak boleh malam melomba siang. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya berputar pada ketentuan Allah Jalla wa'ala. Begitu indah. Sampai matahari pun begitu detailnya Allah SWT terbitkan dan tenggelamkan, dipelajari oleh manusia. Taulah mereka peredaran matahari, taulah mereka menghitung. Tak payah kita nengok-nengok matahari lagi, mau sholat tinggal tengok jam, ada padanya ketentuan sholat. Subhanallah. Ya. Wallahu ta'ala kama la yushbihu ahadun fi sifatihi fil 'azamati wal husni wal jamal, sebagaimana Allah tak akan pernah ada makhluk yang dapat menyerupainya dalam keagungannya, keindahannya, ya, kesempurnaannya. Fakadzalika la yushbihu ahadun fi af'alihi, maka tidak ada pula makhluk yang dapat menyerupai Allah dalam perbuatannya. Naam. Wa ammal hikmatu fi amrihi wa syari'i, adapun hikmah dalam, ya, perintah-perintahnya dan dalam syariatnya, ketentuannya, fa innahu ta'ala syara'a asy-syara'i, Allah telah, ya, menentukan syariatnya. Wa anzalal kutub, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Wa arsalar rusul, Allah mengirim rasul-rasulnya. Liya'rifahul ibad, agar hamba mengenalnya. Wa ya'buduhu, agar hamba menyembahnya. Falam yakhluqhum hamala, Allah tak ciptakan mereka sia-sia begitu, tanpa pedoman, tanpa petunjuk. Maka Allah ciptakanlah untuk manusia, subhanallah, ya, segala macam anggota tubuh yang sempurna dengannya, ya, dia dapat mengetahui kebenaran wahyu yang diturunkan dalam kitabnya, yang dibawa oleh rasulnya. Subhanallah, tak dibiarkan manusia tanpa ada pedoman. Diturunkanlah kitab, diturunkanlah rasul agar menjadi pedoman, ya, bagi manusia dalam kehidupan. Falam yakhluqhum hamala, tak diciptakan sia-sia tanpa ada pedoman, petunjuk, tanpa perintah, tanpa larangan. Manusia saja menciptakan ciptaan-ciptaan mereka, menciptakan mobil yang canggih, ya, menciptakan handphone yang canggih, menciptakan motor yang canggih, semuanya ada panduan. Ada perintah-perintah, begini cara bersihkannya, ada larang-larangan, jangan begini cara bersihkannya. Ya,
Semuanya lengkap. Itu makhluk manusia. Apalagi Allah Tuhan manusia. Maka kita ciptakan bukan dengan sia-sia. Ada perintah, ada larangan. Jika ini kau lakukan, kau binasa. Engkau celaka. Jika ini kau lakukan, engkau beruntung. Engkau berjaya. Semuanya ada. Walam yujidhum, sudah tidak diadakan, diciptakan manusia di alam raya ini sia-sia. Bal khalaqahum li akmali maqsadin, tapi diciptakanlah mereka untuk tujuan yang paling mulia. Wa aujadahum li ajalli ghayah, diciptakan mereka untuk suatu tujuan yang paling tinggi. Dialah menghambakan diri mereka kepada Allah, mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuhu ta'ala. Ini di antara segala macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Maka wa ma'rifatuhu ta'ala, mengenal Allah taala, wa ibadatuhu, menyembah Allah Subhanahu wa taala wahdahu, Tuhan yang satu. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Allati hiya maqsudul khalqi, yang mana itulah tujuan diciptakannya manusia. Hiya afdalul ataya, inilah hadiah, inilah anugerah yang paling mahal. Apa yang paling mahal yang Allah berikan kepada manusia? Ilmu tentangnya, ilmu tentang syariatnya, ilmu mengenalnya dan mengenal perintahnya, mengenal larangannya. Dengan itulah hamba memperhambakan dirinya kepada Tuhannya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengenal Tuhannya, mendekatkan diri dengan Tuhannya. Ini hadiah yang tak akan pernah dapat sama dengan hadiah apapun yang Allah ciptakan. Mengenalnya. Maka orang tak mengenal Tuhan, sehebat apapun kayaannya, orang yang paling miskin, paling merugi, paling celaka, paling binasa. Tak usah mata kita terbelalak melihat kekayaannya, melihat kehebatannya, jabatannya. Ini orang yang paling hina, tak kenal Tuhan yang menciptakannya, tak kenal perintah-perintah Tuhannya, larangan Tuhannya, tak tahu sifat-sifat Tuhan. Ini orang paling miskin hakikatnya, yang paling hina hakikatnya. Yang paling tinggi di antara makhluk adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu tentang dirinya, ilmu tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, perintah dan larangannya. Afdhalul ataya, anugerah yang paling indah minhu ta'ala li ibadihi al-itlaq, yang Allah berikan kepada hambanya secara mutlak. Tauhidullah, ma'rifatullah adalah merupakan anugerah yang paling indah. Ya Allah berikan kepada makhluknya, tak semua diberikan. Ada kaum ateis yang tak pernah yakin ada Tuhan pencipta. Subhanallah. Ya, tersesat kesesatan yang jauh. Ada yang menyembah Tuhan tapi Tuhannya banyak. Ada menyembah Tuhan 3, ada yang menyembah Tuhan 2, ada yang menyembah Tuhan berpuluh Tuhan-Tuhannya. Subhanallah. Wa jalul hibati, dan inilah merupakan hibah yang paling mahal. Wa asyraful minan, pemberian yang paling mulia. Liman yamunnullahu alaihi biha, kepada orang-orang Allah berikan dengan nikmat-nikmat ini semua. Ya, nikmat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa yukrimuhu bi bulughiha, Allah muliakan hamba ketika mereka sampai kepada ibadah Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqiha, tatkala mereka mampu mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya akmalus sa'adah, itulah sebenarnya keberuntungan yang paling sempurna. Akmalus sa'adah wal falah, kebahagiaan yang paling paripurna. Ya, wassurur lil qulubi wal arwah, yang paling indah, yang paling menyenangkan hati dan roh manusia, yaitu mengenal Allah, menyembahnya semata. Bal hiya sababul wahidu lil wusuli ila sa'adatil abadiyah, bahkan dialah jalan satu-satunya, yakni mengibadati Allah SWT dengan mengenalnya. Dialah jalan satu-satunya untuk meraih keuntungan yang abadi, wal falahis sarmadi, kejayaan yang tak pernah berkeputusan kelak di negeri akhirat, di surga Jannatul Firdausil A'la. Allahu Akbar. Maka apa yang ada pada kita di dunia ini, semua ciptaannya ini semuanya hanyalah ya sarana agar kita dapat mengenalnya, bukan tujuan. Sarana agar kita dapat menyembahnya.
Sarana agar kita dapat mewujudkan perintah-perintahnya. Sarana agar kita dapat menjauhi larangan-larangannya. Diciptakannya segala hal, segala perangkat, baik yang dalam diri manusia, yang dari luar manusia, faktor cuaca, keadaan, musim, kendaraan, sarana, fasilitas, semuanya diciptakan untuk manusia. Untuk satu tujuan yang sangat mulia ini, mengenal Allah dan memperhambakan diri kepadanya. Naam. Idhafatan ila hadha, tambahan lainnya, fa inna syar'ahu qad ishtamala ala kulli khair. Sesungguhnya syariatnya mencakup segala macam kebaikan. Fa akhbaruhu tamla'ul quluba ilman wa aqaida sahihah. Semua informasi tentang Allah Jalla wa Ala, tentang syariatnya, ya, memenuhi hati-hati kita dengan ilmu dan akidah yang benar. Wa tastaqimu bihal qulub. Jadi luruslah hati-hati manusia, ya, dengan syariat yang dia turunkan. Wa yazulun hirafuha, dengan syariat dia turunkan, hilanglah segala macam bentuk penyimpangan hati-hati makhluk dari segala macam bentuk penyimpangannya. Wa yahsulu laha afdhalul ma'arif, ya, dengan syariat Allah turunkan ini yang mencakup segala kebaikan ini, ya, yahsulu laha afdhalul ma'arif, terwujudlah dengannya pengetahuan yang paling utama, wa ajalul ulum, ilmu yang paling mulia, wa awamiruhu kulluha manafi' wa masalih. Jika diperhatikan, dipikirkan, semua perintah-perintahnya mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan. Tak ada perintahnya mendatangkan keburukan satupun. Tak ada. Perintah puasa, Ustaz, dalamnya terkandung banyak sekali kebaikan. Lapar-lapar baik, baik. Orang kenyang terus tak baik. Segala macam penyakit disebabkan karena kenyang. Ya, segala perintahnya baik, tak ada yang tak baik. Subhanallah. Ya. Ututhmiru al-akhlaq al-jamilah. Semua perintahnya membuahkan akhlak budi pekerti yang mulia bagi manusia. Perintah menyambung silaturahmi, akhlak. Perintah mengeluarkan zakat kepada fakir miskin, akhlak. Subhanallah, tak ada yang jelek. Perintah untuk merapatkan saf, akhlak. Perintah taat kepada imam, akhlak. Tak ada satupun aturan yang tak baik. Pikirkan dengan baik, sempurna. Kau akan dapat beribu-ribu hikmah dari segala macam perintah-perintahnya. Kenapa harus berjamaah? Kenapa tak sendiri? Oh, banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali. Subhanallah. Wal khisal al-karimah. Ya. Segala macam bentuk syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, ya, ujungnya adalah menyampaikan manusia kepada, ya, akhlak yang mulia, wal amal as-salihah, amal-amal yang salih, wat ta'at az-zakiyah, segala macam ketaatan-ketaatan yang dapat mensucikan manusia dari keburukan, wal hadiyal kamil, petunjuk yang sempurna, wa nawahihi kulluha muwafiqatun lil uqul as-sahihah. Segala macam larangannya pun demikian, sesuai dengan akal yang sehat. Wal fitris salimah, sesuai dengan fitrah yang lurus. Bahwasanya segala macam larangan tersebut bertentangan dengan fitrah yang lurus, akal yang sempurna. Falam yanha illa amma yadurrun nasa. Taklah dia larang kecuali itu membahayakan manusia fi uqulihim, yang membahayakan pada akal mereka. Kenapa diharamkan khamar? Membahayakan akal. Kenapa diharamkan narkoba? Membahayakan akal manusia. Diharamkanlah khamar, yang memabukkan, yang membuat orang hilang akalnya. Ya, terlaranglah dia. Fi uqulihim wa akhlaqihim. Semua larangan tersebut karena mendatangkan kerusakan pada akhlak mereka. Larangan zina. Kenapa? Rusak akhlak manusia dengan zina. Campur baur nasab. Hilanglah yang namanya amanah, kepercayaan. Subhanallah. Antara pasangan suami istri dengan sebab perzinahan ini. Ya, fi uqulihim wa akhlaqihim wa a'radihim. Semua larangannya akan sangat
ya, berbahaya jika dilanggar, merusak akal, merusak akhlak, merusak kehormatan, wa abdani, merusak badan manusia. Subhanallah. Dilarang orang membunuh dirinya, menyakiti dirinya, menzalimi dirinya karena merusak. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada kalian, rahmat kepada kalian. Merusak dilarang, bunuh diri. Ya, dengan itu dilarang merokok karena merokok sama dengan membunuh diri. Karena Allah sayang kepada kita, tapi banyak orang tak sayang dengan dirinya. Subhanallah. Wa amwalihim, semua larangannya merusak, membahayakan. Kesehatan mereka membahayakan, harta-harta mereka. Maka disyariatkanlah memotong tangan pencuri karena membahayakan orang lain, membahayakan harta orang lain. Ada 5 hal yang dalam agama ini menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Pertama adalah untuk menjaga akidah manusia, menjaga akidah umat agar tak menyimpang. Ditegakkanlah syariat jihad agar jangan sampai akidah ini tercemar, diteror. Satu, menjaga akidah, menjaga agama, hifdzuddin, dan ini paling tinggi tingkatannya. Maka segala macam syubhat, berjihad para ulama untuk memerangi semua syubhat. Segala macam makar orang-orang kafir untuk memberangus Islam, Allah syariatkan jihad. Karena ini yang paling tinggi, menjaga agama. Di bawah menjaga agama yang paling tinggi yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga agama paling tinggi, yang kedua menjaga jiwa, agar jiwa jangan sembarang ditumpahkan darahnya dengan tidak hak, agar tidak sembarang membunuh. Diterapkanlah syariat qisas. Subhanallah. Diterapkanlah syariat diat. Satu tangan, satu jari terputus 10 ekor unta, satu tangan terputus 50 ekor unta, diatnya ada kafaratnya. Subhanallah. Yang kedua menjaga apa tadi? Menjaga jiwa manusia. Yang ketiga untuk menjaga akal manusia. Jiwa ini tanpa akal yang sehat tak ada guna. Tengok orang-orang gila tuh, tak ada lagi guna hidupnya bagi makhluk yang lain. Paling-paling penghibur diri bagi orang sehat. Alhamdulillah aku tak gila. Subhanallah. Tengok orang gila tuh, betapa kita bersyukur diberikan akal sehat. Allahu Akbar. Tak ada beda dia dengan binatang ketika akalnya hilang. Subhanallah. Yang dia berjalan hanya dengan instingnya saja. Insting saja. Akal hilang, tercabut. Telanjang pun tak malu. Pakaian kotor, dekil, tak malu. Rambutnya acak-acakan. Masya Allah. Kenapa? Hilang akalnya. Karena itulah diperintahkan untuk menjaga akal. Dan dialah merupakan madarut taklif, poros segala macam melaksanakan beban perintah dan larangan akal. Karena itulah diberikan Allah uzur bagi orang-orang yang tak punya akal, terhadap perintah dan larangannya. Kalau antum mau bebas daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, jadilah antum orang-orang gila. Tak payah lagi antum mau datang sholat, udah selesai. Allahu Akbar. Ini yang ketiga. Menjaga apa? Menjaga akal, hifdzul uqul. Subhanallah. Maka segala yang merusak akal, sekarang yang merusak akal diantaranya adalah segala macam tontonan yang merusak. Pornografi, game-game yang merusak. Subhanallah. Sekarang benar-benar banyak orang-orang gila dengan handphone. Masuk rumah sakit jiwa gara-gara handphone. Anak-anak banyak. Allahu Akbar. Game-game itu membuat orang jadi gila. Subhanallah. Memang benar-benar gila. Ini merusak akal. Subhanallah. Orang yang hidupnya hanya dengan game tak tahu dirinya adalah hakiki, bukan main-main. Paling hebat pun dia dalam game bawa mobil, nanti kalau bawa mobil beneran ketabrak. Maka diperintahkan kita untuk menjaga akal. 3. Yang keempat, menjaga harta. Takkan sempurna manusia hidup. Walaupun akal sehat, tapi tak ada sama sekali hartanya. Mau beli baju butuh harta, beli sendal butuh harta. Maka harta tersebut sangat bernilai dalam Islam, tak boleh diambil dengan batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta samakan dengan jalan yang batil.
La hilu malu mri'in muslimin illa bitibin min nafsihi. Tidak halal pindah harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya, dengan jalan hibah, hadiah, jual beli, wakaf dan semacamnya. Subhanallah, diharamkan segala macam tindakan-tindakan yang merusak harta manusia. Ya, mencuri, potong tangannya. Berapa udah? Agama, jiwa, akal, harta. Yang kelima, menjaga naslu atau an-nasab, menjaga keturunan. Ya, dan kehormatan. An-nasabu atau an-naslu wal 'ard. Untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga keturunan manusia, dibuat aturan. Kalau kau cinta dengan lawan jenismu, menikah yang sah. Ya, agar engkau punya keturunan, engkau bisa melampiaskan syahwatmu. Turunkan Allah syariat menikah. Apabila kau tak cukup dengan satu, diturunkan syariat ta'addud, tambah satu lagi. Subhanallah. Ini dalam rangka menjaga manusia. Subhanallah. Manusia punya syahwat, harus dilampiaskan. Kalau enggak dilampiaskan pada tempat yang halal, wajib dilampiaskan pada tempat yang haram. Tak mungkin tidak. Karena manusia punya perangkat nafsu, hawa nafsu, syahwat. Diturunkanlah syariat menikah. Diturunkanlah syariat rajam bagi yang melanggar ketentuan ini. Telah pernah menikah, berzina, rajam. Dibuatlah payah penerapan hukum rajam dan zina ini dengan syarat-syarat yang begitu payah. Disaksikan 4 orang. Mereka menyaksikan bagaimana masuknya jarum ke dalam lubangnya. Dan ini sangat mustahil terwujud dalam hal ini. Persaksian 4 orang atau dengan pengakuannya dibuat payah hukumnya. Subhanallah, karena ini merupakan kekejian yang paling keji sehingga dibuat payah untuk menerapkannya. Dalam rentang sejarah tak pernah ada orang berzina dengan disaksikan 4 orang, tak ada. Ya, kecuali dengan mengaku. Ya, kemudian kecuali dengan pengakuan. Nah, inilah dia yang dijaga dalam agama. 5 inilah. Semua perintah, semua larangan menjaga 5 hal ini. Ya, kita ulangi lagi. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab, keturunan, dan kehormatan. Yang menuduh orang berselingkuh, derah. 80 kali pukul, pecut dia. Tarik kesaksiannya, tak lagi laku kesaksiannya. Dianggap fasik. Subhanallah. Wa min hukmihi wa hikmatihi subhanahu. Dan di antara bentuk keputusan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, mujazatul muhsin bi ihsani. Allah akan beri balasan orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Kalau kau buat baik, pasti dibalaskan kebaikan. Wal musii'u bi isaatihi, dan Allah akan memberikan hukuman keburukan bagi orang berbuat keburukan pula. Jika kau berbuat buruk, pastikan Allah akan menghukummu dengan keburukan pula. Allahu Akbar. Qala ta'ala fi sya'nil muhsin. Allah berfirman mengenai balasan orang-orang berbuat kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang seperti itu pula? Bahkan lebih daripada itu. Qala fi sya'nil musyi'. Allah berfirman tentang orang-orang yang berbuat keburukan. Thumma kana aqibatal ladzina asa'u as-su'a. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang berbuat keburukan, kejelekan pula. Fala yusawwi subhanahu baina muhsin wa musi'. Tak akan mungkin Allah menyamakan antara orang berbuat kebaikan dan orang berbuat keburukan. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia ini, tidak pula di akhirat. Pasti berbeda. Subhanallah. Orang berbuat keburukan pasti balasannya keburukan pula. Perampok, pencopet, pencuri, koruptor, tak akan mungkin baiknya. Ujungnya pasti keburukan. Minimal keburukan dalam hati yang galau, tak pernah sama sekali hatinya tenang dan tentram. Allah berfirman, am hasiban ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu. Apakah mengira orang-orang berbuat dosa-dosa, keburukan-keburukan, kami akan samakan mereka kal ladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, sawa'an mahyahum wa maut, samakah mati mereka dan hidup mereka? Sa'a ma yahkumun. Alangkah jelek cara berpikir mereka. Apakah disamakan pembunuh dengan orang yang menjaga jiwa manusia agar jangan terbunuh? Perampok dengan orang yang berderma bersedekah kepada manusia, apakah sama?
Subhanallah, tak akan mungkin. Alangkah buruk apa yang mereka pikirkan, keputusan mereka yang setengah mati mengerjakan perintah-perintah Tuhannya, menjauhi larangan Tuhannya, dengan orang yang tak peduli perintah Tuhannya, tak peduli dengan larangan Tuhannya. Mau disamakan? Kemana akalmu? Allahu Akbar. Ya. Apapun kezaliman di dunia ini tak akan mungkin lepas daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dikejar di dunia, di mana? Di akhirat. Berapa banyak korban-korban jiwa, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang hangus terbakar, berapa banyak harta-harta dan nyawa kaum muslimin yang habis. Subhanallah, dirampas dalam kehidupan di dunia oleh orang-orang kafir, orang zalim. Lihat di Suriah, Masya Allah. Ya, lihat di Palestina, lihat di negeri-negeri manapun juga. Andai kata dunia berakhir sampai di situ saja, alangkah jeleknya dunia ini. Tapi akan ada tuntutan hari kiamat. Subhanallah, terhadap orang yang menzalimi manusia. Dituntut di hari kiamat. Wa hadza min kamali adli. Inilah merupakan bentuk kesempurnaan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat zalim, yakinlah pasti dibalas kezaliman. Ya, keburukan. Wa huwa munasibun ghayatal munasabah li hikmati ahkamil hakimin subhanahu. Sungguh dia sangat sesuai ya bagi kebijakan Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha adil segala macam bentuk keputusannya subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita ikhwati fillah pada pagi hari ini tentang nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam.